Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yayat Wiyatno. Ingin membawakan tugas kepemimpinan transformasional. Rancangan aksi perubahan peningkatan kualitas pembelajaran. Di SD Negeri 1 Damarguna. Rancangan aksi perubahan untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Prioritas perubahan yang ingin saya lakukan sebagai kepala sekolah yang akan dijadikan pertimbangan untuk menginspirasi dan memotivasi staf, siswa dan seluruh komunitas sekolah di SDN 1 Damarguna adalah sebagai berikut. Pengembangan visi bersama, mengembangkan visi bersama yang melibatkan staf, orang tua dan siswa untuk memotivasi dan menginspirasi semua pihak untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dalam pendidikan. Mengutamakan pendidikan berkualitas. Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah yang meliputi pengembangan kurikulum yang relevan, penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif, serta memastikan pelatihan dan pengembangan staf yang berkelanjutan. Inovasi dalam metode pengejaran, mendorong penggunaan metode pengajaran inovatif yang memotivasi siswa dalam mempersiapkan mereka untuk tuntutan masa depan. Terapkan model pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berpusat pada murid dan pemanfaatan teknologi pendidikan yang relevan mengikuti perkembangan zaman. Tujuan, meningkatkan tingkat kemampuan membaca siswa kelas 1-3 hingga mencapai angka 90% keberhasilan dalam tes membaca dalam waktu 1 tahun. Spesifik, tujuan ini sangat jelas, yaitu meningkatkan tingkat kemampuan membaca siswa kelas 1-3 menjadi 90% dalam waktu 1 tahun. Terukur, keberhasilan dapat diukur dengan mengamati persentase siswa kelas 1-3 yang mencapai kemampuan membaca yang diharapkan dalam tes standar yang telah ditentukan. Dapat dicapai, tujuan ini dapat dicapai dengan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang efektif, mengevaluasi kemajuan secara berkala dan memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang memerlukan. Relevan, tujuan ini sangat relevan dengan misi pendidikan sekolah dasar, yaitu memberikan dasar pendidikan yang kuat kepada siswa dalam keterampilan membaca yang merupakan landasan bagi kesuksesan akademik mereka. Berbatas waktu, tujuan ini memiliki batas waktu yang jelas, yaitu mencapai tingkat kemampuan membaca 90% dalam waktu 1 tahun. Dengan tujuan ini yang telah diformulasikan dengan metode SMART, maka saya memiliki panduan yang jelas dan terukur untuk fokus pada upaya transformasional dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa di SDN 2 Damarguna. Hal ini akan membantu mengarahkan sumber daya dan usaha secara efisien menuju pencapaian tujuan tersebut. Sumber daya. Anggaran sekolah. Anggaran operasional, ini mencakup dana yang dialokasikan untuk pembayaran GTT dan PTT, pemeliharaan fasilitas, pengadaan peralatan dan buku pelajaran, serta biaya sehari-hari sekolah. Dana tambahan, beberapa sumber daya dapat ditemukan melalui bantuan pemerintah, atau dari dana pendidikan tambahan yang mungkin tersedia melalui program-program khusus. Personel. Staf guru merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan visi pendidikan. Mereka memiliki pengaruh langsung terhadap pengalaman belajar siswa. Staf non-guru, termasuk kepala sekolah, tenaga administrasi dan staf kebersihan. Fasilitas fisik. Ruang kelas. Perpustakaan. Fasilitas olahraga. Fasilitas teknologi. Dukungan komunitas. Orang tua dan wali murid. Mereka dapat menjadi sumber daya yang sangat berharga dalam mendukung pendidikan anak-anak dan berpartisipasi dalam aktivitas sekolah. Mitra komunitas. Sekolah dapat bermitra dengan organisasi lokal atau perusahaan untuk mendapatkan dukungan tambahan dalam bentuk sponsor atau sumber daya lainnya. Rancangan aksi perubahan. Langkah 1, pengembangan program membaca yang lebih efektif. Langkah, identifikasi dan kumpulkan data awal tentang kemampuan membaca siswa di kelas 1-3. Selanjutnya, bekerja sama dengan tim guru, buat program pembelajaran membaca yang lebih efektif dan berfokus pada kebutuhan individu siswa. Tanggung jawab. Tim guru kelas 1-3. Koordinator pembelajaran. Kepala sekolah. Waktu pelaksanaan. Bulan Oktober, November 2023.
Indikator kinerja. Peningkatan tingkat pemahaman membaca siswa dalam tes awal dan evaluasi tengah semester. Langkah 2, pelatihan guru dalam metode pembelajaran membaca terbaru. Langkah selanjutnya, memberikan pelatihan kepada guru kelas 1-3 dalam metode pembelajaran membaca terbaru yang mendukung program pembelajaran yang baru. Pastikan mereka memahami dan dapat mengimplementasikan metode ini dengan baik. Tanggung jawab. Koordinator pembelajaran. Tim pengembang kurikulum. Fasilitator pelatihan. Waktu pelaksanaan. Bulan Desember 2023, Januari 2024. Indikator kinerja. Tingkat partisipasi dan pemahaman guru dalam pelatihan. Implementasi metode baru dalam pengajaran sehari-hari. Langkah 3, evaluasi berkala dan koreksi aksi. Langkah, lakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan siswa dalam membaca setiap bulan. Berdasarkan hasil evaluasi, identifikasi siswa yang memerlukan dukungan tambahan dan tindak lanjuti dengan solusi yang sesuai. Tanggung jawab. Guru kelas 1-3. Koordinator pembelajaran. Kepala sekolah. Waktu pelaksanaan. Bulan Februari, Mei 2024. Indikator kinerja. Peningkatan hasil tes berkala siswa dalam membaca. Tingkat kehadiran siswa selama sesi bimbingan tambahan. Langkah 4, melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Langkah, selain upaya di sekolah, libatkan orang tua dalam membantu siswa membaca di rumah. Adakan pertemuan orang tua guru dan sesi pelatihan orang tua tentang bagaimana mereka dapat mendukung kemampuan membaca anak-anak mereka di rumah. Tanggung jawab. Guru kelas 1-3. Orang tua. Komite sekolah. Waktu pelaksanaan. Bulan Juni-Juli 2024. Indikator kinerja. Tingkat kehadiran orang tua dalam pertemuan dan pelatihan. Rancangan aksi perubahan. Langkah 5, evaluasi akhir tahun dan penyesuaian. Langkah, selama akhir tahun pelajaran, lakukan evaluasi menyeluruh tentang efektivitas program pembelajaran membaca yang telah diterapkan. Identifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dan buat penyesuaian untuk tahun berikutnya. Tanggung jawab. Guru kelas 1-3. Koordinator pembelajaran. Kepala sekolah. Waktu pelaksanaan. Bulan Juli 2024. Indikator kinerja. Peningkatan signifikan dalam kemampuan membaca siswa dalam tes akhir tahun. Catatan dan rekomendasi untuk perbaikan program pembelajaran membaca. Sumber daya tambahan. Pelatihan tambahan untuk guru dan staf. Bantuan keuangan. Dukungan eksternal. Kerjasama dengan pihak terkait. Pemanfaatan teknologi pendidikan. Bantuan tenaga ahli. Partisipasi orang tua dan komunitas. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Berikut adalah beberapa metode evaluasi dan tanda-tanda keberhasilan yang dapat digunakan. Pencapaian hasil belajar siswa. Mengukur kemajuan siswa dalam keterampilan seperti membaca, menulis dan berhitung. Evaluasi kemajuan akademik tahunan. Membandingkan hasil tes siswa dan pencapaian akademik dengan data tahunan sebelumnya. Tingkat kehadiran siswa. Memantau tingkat kehadiran siswa secara berkala. Pengukuran kepuasan orang tua dan siswa. Menggunakan survei atau wawancara untuk mengukur tingkat kepuasan orang tua dan siswa. Pengukuran kepuasan guru dan staf. Menilai tingkat kepuasan dan motivasi staf guru dalam melaksanakan perubahan. Pemantauan implementasi program pembelajaran. Memantau secara teratur bagaimana program pembelajaran baru atau inovasi lainnya. Analisis data. Menggunakan data evaluasi untuk mengidentifikasi pola dalam pencapaian keberhasilan. Pencapaian tujuan kepemimpinan transformasional. Mengevaluasi sejauh mana tujuan perubahan dirancang. Pengukuran budaya dan iklim sekolah. Mengevaluasi apakah ada peningkatan dalam atmosfer positif di sekolah. Kesimpulan.
Rencana aksi perubahan yang saya rancang sebagai kepala sekolah dalam kepemimpinan transformasional di sekolah dasar adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1, 3 hingga mencapai angka 90% keberhasilan dalam tes membaca dalam waktu 1 tahun. Rencana ini melibatkan langkah-langkah konkret, seperti pengembangan program pembelajaran yang lebih efektif, pelatihan guru dalam metode pembelajaran terbaru, evaluasi berkala dan tindak lanjut, melibatkan orang tua dalam pembelajaran dan evaluasi akhir tahun. Saya percaya rencana ini akan membawa perbaikan signifikan di sekolah dasar karena berfokus pada hasil konkret, yaitu meningkatkan kemampuan membaca siswa. Dengan melibatkan semua pihak terkait, dari staf guru hingga orang tua dan dengan dukungan tambahan dari pelatihan dan sumber daya eksternal, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dan motivasi siswa untuk mengembangkan keterampilan membaca mereka. Melalui langkah-langkah yang diambil dalam rencana ini, kita dapat mengukur kemajuan dan memastikan bahwa perubahan yang kita implementasikan memiliki dampak positif yang nyata pada pencapaian akademik siswa dan iklim sekolah secara keseluruhan. Hal ini akan menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan membantu siswa dalam mencapai potensi terbaik mereka.